Tanya yang tentu nanti waktu menghadap ke beliau, pertanyakan apa yang kita ragu sebelum ke lapangan. Jadi jangan belum apa-apa udah, orang seminar proposal, kita seminar proposal. Orang seminar proposal udah tahu apa yang dikerjakan di lapangan. Kita seminar proposalnya sorak-sorakin, tapi nggak tahu apa yang dikerjakan. Jadi clear dulu waktu seminar proposal itu, nanti setelah diparah baru ke lapangan. Oke, sekarang mau koordinasi di lapangan. Jauh lebih menyayangkan ini nanti supaya jangan fokus ada dulu karena nggak palu ini. Jadi setelah dari apa itu pindah ke lapangan, instrumen, alat tes, ya itu harus jelas. Kalau menggunakan kuesioner, ya menggunakan angket, ini kan nanti perlu uji coba. Siapa dewan ahli pakar yang menentukan itu biasanya 3 itu, ya untuk validitas itu jadi perhatian. Jangan asal orang dapat tanda tangan asal Bapak kok Bapak tanda tangan. Nanti barang bukti itu dia bertanggung jawab dengan sebungkus rokok itu. Terus agak kasar memang, tapi masuk ke kepala Anda gitu ya. Karena kalau sebagian mahasiswa saya kalau Pak ini ngerokok gitu ya. Saya jelas-jelas masuk sampai-sampai. Jadi Anda buatkan instrumennya, Anda kasihkan kepada tim validator, biasanya bidang keahliannya, orang bahasa Indonesia, yang apa itu, yang terus orang evaluasi. Biasanya 3 itu tim validator. Anda siapkan lembarannya, buktinya nanti bahwa beliau membaca coret-coretnya itu terlampir. Ini diganti, ini diperbaiki, ini diganti. Jangan dibuang. Nah, kalau sampai ke tangan program, bukan izinnya saja, coret-coretnya itu barang bukti, tapi letak nanti waktu Anda seminar proposal kasih ditanyakan orang. Ya, ini hal-hal yang praktis dan dapat di mana-mana ini hal seperti ini. Jadi itu disimpan. Siapapun yang menjadi validator Anda, coret-coretnya itu simpan. Ya, kalau saya Anda tanya saya pakai laminating, sampai saya selesai baru saya pakai. Karena itu barang bukti. Yang tanda tangan dia apa itu ditaruh dalam lempiran. Ya, kalau nanti ada babak belur waktu ujian. Jadi kalau itu sudah dibuktikan, orang yang sudah menandatangani itu dia bertanggung jawab. Apa yang sering terjadi? Tidak bidangnya. Dia orang sepak bola misalnya. Alek, yang ada teliti pencak silat, masih ada tanda tangan juga. Tidak laku walaupun dokter betul dia pelatih nasional. Tidak laku dia. Paham ada itu ya? Ini kasar bahasa saya ini. Betul-betul bidang keahliannya. Karena saya orang metodologi, saya jelas katakan. Dan mata dosen pun saya katakan. Yang beralapus, lebih kepala di sepak bola. Tapi orang bukan sepak bola yang diteliti. Yang teliti atletik, tidak laku tanda tangan apalapus yang FIFA level sekian. Laku tanda tangannya ribuan. Ya, dia orang atletik. Paham itu ya? Iya, Pak. Jadi sesuai dengan bidang keahlian. Satu. Yang kedua, karena berhubungan dengan instrumen, orang bahasa Indonesia. Biasanya kalau kita tuh ada kalau nak Pak Sarul, kalau di Padang itu, di MP itu, Prof Sarul, Prof siapa nih pustaka, ada 2 atau 3 orang, pokoknya orang bahasa Indonesia yang mewakili itu. Jadi secara bahasa ada masukan, secara materi dia masukan. Setelah ACC itu ke lapangan. Ke lapangan pertama yang dilakukan adalah uji coba. Kepada siapa? Nah, ini sering ujian keluar. Uji coba dilakukan di dalam populasi tetapi tidak dari sampel. Garis bawah pakai pena merah. Karena ujian itu sering sekali dipertanyakan. Ada lakukan uji coba? Iya. Pada siapa? Kepada populasi. Kalau dia kota Pekanbaru, orang di dalam kota Pekanbaru, ya, tetapi tidak menjadi sampel. Paham ada itu ya? Dia tidak jadi sampel, tapi dia berada di dalam populasi. Ini uji coba. Diuji cobakan dari hasilnya itu nanti diperiksa, dicek secara statistik. Apakah butir-butir itu layak atau tidak? Kalau tidak layak nanti dikeluarkan. Nanti dihitung secara statistik sudah oke, itu baru digunakan. Dan kepada siapa dia setelah kita okekan itu tuh butir-butir yang sudah tidak cocok itu dikeluarkan. Kalau dulu soalnya 60 mungkin bisa tinggal 53 atau bisa tinggal 54. Kalau kata pembimbing Anda, promotor Anda, perbaiki, tambahkan sehingga bisa 60, perbaiki lagi. Ya. Boleh diuji coba lagi, boleh bisa langsung. Ada 2 ini. Ya, boleh diuji coba, boleh langsung. Yang aman memang diuji coba lagi.
yang aman itu dia coba lagi. Tapi boleh kalau hanya jumlahnya sedikit untuk itu boleh dilakukan langsung. Paham itu ya? Untuk yang akan dilakukan penelitian, pengumpulan data betul-betul dari sampel. Ini sampelnya hati-hati. Ya, cara teknik pengambilan sampel kapan? Nanti siang. Nanti siang. Oke, nanti saya akan memprediksi cara, ada yang bertingkat, ada yang progresif dan macam-macam nanti ya. Tapi yang intinya ada acak dan non acak. Itu saja yang paling mendasar. Oke, dari hasil itu nanti keluar data. Nah, itu yang saya katakan tadi. Data itu nanti data mentah, sebagian yang data mentahnya ada di lampiran, kuesioner yang belum divalidasi dan yang sudah divalidasi juga ada di lampiran. Paham ada itu? Jadi statistik boleh dibantu orang lain. Saya nggak ahli Pak, statistik boleh dibantu orang lain. Tapi ada tahu jalannya. Kenapa dia diterima cerita HOHA itu di situ? Kenapa dia jadi H0? Kenapa dia H? Ya. Kapan dia hipotesis itu ditolak dan kapan dia? Baru Anda lihat, tidak selalu T tabel, bisa tabel dan segala macam nanti. Sesuai dengan statistik yang Anda pakai. Ya. Oke, hati-hati dari segi data itu yang perlu jadi perhatian untuk sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan. Saya dari mana? Saya belum jadi buka ini karena saya lihat mata Anda masih antara pusing, kolesterol atau pusing karena lapar. Silakan bertanya dulu. Ya. Untuk populasi uji coba itu berapa persen? Itu terserah dari apa, tapi orang tergantung juga ada menggunakan. Jadi paling minimal orang menggunakan N kecil. Berapa N kecil? 50. 30. Jadi orang selalu menggunakan itu. Bisa juga orang menggunakan persentase. Tapi persentase orang sering menggunakan itu tadi masalah tapi untuk dicoba banyak membuat pertanyaan angket ya. Tapi sudah dilakukan kalau dicoba Yang kepada siapakah dicoba angket ya. Ya, pertanyaan itu lah. Angket. Itu bagi kuesioner. Bagi tes, ya tes yang Anda lakukan, alatnya ditera, kalau tera, jadi apakah stopwatch, apa timbangan, ada meter, ada lembaga, ya, yang mensahkan, yang seliter itu isinya 100 ml dan 1 kilo itu isinya sekian, itu tuh ada badan. Itu namanya ditera. Jadi sebelum melakukan tes, yang alat-alat itu ditera namanya. Dan itu wajib dibawa ke situ. Ada surat bukti nanti. Ya, pemula mau menggunakan tes stopwatch. Nah, stopwatch itu diantarkan di situ, nanti dicek kalibrasi sama orang itu, sama orang menjual emas, orang tukang isi minyak. Itu kalau laporan dari teman-teman yang mengukur dari perindak, 1 liter itu yang jumpa itu kadang-kadang 0,8 gitu. Karena kadang-kadang kalau sidak, makanya orang yang punya Pertamina itu kaya mendadak dia, karena udah korupsinya 0,2 rata-rata. Kita kan nggak mikir itu, apalagi yang punya mobil. SIM-nya full gitu ya. Padahal nggak full. Itu lah. Jarang yang betul-betul tepat itu jarang. Apalagi yang punya itu swasta. Ya, di samping perhitungan karena menguapnya bahan itu, ya perhitungan juga itu karena kan masih rugi deh. Jadi di samping itu juga takaran itu jarang sekali yang tepat. Oke, jadi perbedaan antara kuesioner dan menggunakan alat tes. Untuk tes ini yang wanti-wanti saya videokan, foto, jangan bilang nanti di Pak videonya hapus Pak, kacau ujian. Antara percaya dan tidak percaya pengujian. Jadi kapan perlu sementara menunggu, Anda cek bisa ditayangkan. Anda mengumpulkan data itu, tayangkan. Ada juga kecurigaan yang jadi bajunya selama kegiatan tuh kuning saja. Itu masalah juga. Bagus sekali. Pak, saya menyampaikan hal-hal yang sering terjadi. Kalau karena di sekolah Pak bagaimana? Kan baju olahraganya sama juga Pak. Nanti keluar di monitor itu kan ada tanggal. Coba harus dibuat Pak ya. Kan ada tanggal, tidak bisa ditipu. Ya, jadi nanti kan jangan ada Pak saya mengumpulkan data ini 3 bulan. Tapi tanggalnya 17 September itu semua.
Ini yang sering terjadi, makanya saya bocorkan jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi Anda sudah kumpul data lupa sama video kan. Setelah itu ada video kan satu hari, nah, keluar katanya 17 saja semua. Bajunya kuning aja jangan kan. Ini benar tak dia mengumpulkan data. Jadi betul-betul itu yang bercerita data dan fakta itu membuktikan apa? Proses penelitian itu betul adalah laksanakan. Dari kuesioner setelah tim tes. Jadi di lapangan jangan lupa hal-hal ini. Dan itu tidak ada di buku. Ya, ini pengalaman yang selalu terjadi selama ujian baik singkat proposal. Ya. Pak, rencana saya itu kan mau nulis tentang project based learning terhadap kreativitas dan hasil belajar. Berarti variabel terikatnya kan 2, Pak. Apa? Variabel terikatnya Tentang penerapan project based learning terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa. Berarti variabel terikatnya 2, Pak. Nah, hipotesis apa variabel terikat yang 2? kreativitas dan hasil belajar. Nah, di situ nanti hipotesisnya bisa 2, Pak. Itu ada intervening ya? Intervening variabel. Apa, Pak? Intervening variabel. Interval variabel. Kreativitas. Iya. Oh, kreativitas itu interval ya, Pak? Ya. Oh. Intervening variabel. Berarti yang terikat tetap hasil belajar. Hasil belajar. Kan mungkin 2. Nah, nanti hipotesisnya misalnya project ini ternyata tidak mempengaruhi hasil, Iya, tapi pengaruhi kreativitas, gimana tuh, Pak? Iya, bisa saja tidak mempengaruhi kreativitas secara langsung berpengaruh. Apa tadi proyek ini pengaruh pada hasil belajar. Kalau digabungkan bisa saja tidak berpengaruh Project based learning Project based learning tidak berpengaruh langsung dari terhadap kreativitas, tetapi variabel terikatnya hasil belajar. tetapi berpengaruh langsung terhadap Jadi hasil antara belajar. tidak pengaruh langsung dan tidak pengaruh langsung. Oh. Karena dia jadi interval. Ada interval si Iya. kreativitas tadi. Iya. Jadi bisa juga ada 2 variabel tadi itu dengan 1 hasil belajar. Jadi kata kunci terakhir kan hasil belajar. Hasil belajar. Karena masalahnya nanti rendahnya hasil belajar. Betul. Nah, dari situ Anda mencoba melihat dari kreativitas dan based learning, proses belajar. Proses mengajar. problem. Nah, itu yang akan Anda lihat. Jadi bisa saja ini terletak kreativitas bisa terletak di mana. Sebagai variabel interval. Ya. Berarti hipotesisnya bisa Semuanya. tadi tuh, Pak ya. Saya akan masuk cerita lain nanti jadinya. Bagaimana itu yang saya ceritakan pertama tadi adalah pengumpulan data kuantika. Kita makan siang jam berapa aja? 11.30 Pak. 11.30. Saya tanya dulu kalau enggak nanti ada pusing kan.